Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Pada awal tahun ini, spirit doll atau sering disebut dengan boneka arwah banyak menjadi topik perbincangan. Pasalnya, televisi dan berbagai media meliput sejumlah selebritis yang mengadopsi boneka arwah. Mereka menganggap dan memperlakukan boneka itu seperti layaknya anak sendiri. Bahkan ada yang gak mau kalau orang lain menyebutnya boneka. Oke sahabat Mudi, apa itu spirit doll? Bagaimana asal-usulnya? Dan bagaimana jika kita pandang dari sudut pandang psikologi? Apa aja yang membuat orang tertarik untuk merawat spirit doll? Serta apa aja bahaya kalau kita memeliharanya? Pada Mudi episode kali ini aku akan bahas dan kupas spirit doll. Sahabat Mudi penasaran? Makanya tetap stay tune di sini tentunya di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Spirit doll merupakan boneka yang diyakini ada arwah atau makhluk halus di dalamnya. Sebenarnya boneka arwah ini udah ada sejak lama dengan beragam macam bentuk. Umumnya untuk ritual, pemujaan, atau hal-hal yang berbau mistis lainnya. Awalnya tentu saja boneka ini merupakan sebuah benda mati. Namun dengan ritual-ritual tertentu atau karena tujuan pemujaan, akhirnya boneka tersebut ada isinya. Pemilik boneka menyebut isi itu arwah, padahal sebenarnya isi yang ada dalam boneka itu adalah jin. Dulu spirit doll berbentuk menyeramkan seperti jelangkung atau yang lain-lainnya. Akan tetapi pada saat ini bentuknya banyak yang menyerupai bayi sungguhan. Sejak dulu boneka mistis seperti itu udah ada, tetapi saat ini menjadi lebih viral dan lebih berdampak karena menampilkan sisi artis dan selebriti sebagai pelakunya. Televisi dan berbagai media meliputnya. Penjualannya pun tersebar di berbagai marketplace di Indonesia. Selain menganggap di dalam boneka tersebut ada arwahnya, banyak juga yang meyakini bahwa spirit doll tersebut mendatangkan banyak manfaat, sehingga ada pula yang memelihara atau mengadopsinya dengan tujuan mendatangkan kekayaan atau keberuntungan. Spirit doll ini bermula dari salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang tentunya unik dengan fenomena kudetanya yang juga terkenal sebagai negeri gajah putih. Negara mana lagi kalau bukan negara Thailand. Thailand, sebuah negara yang juga dikenal sebagai sekelompok orang yang percaya akan tahayul
dan sebuah tradisi boneka bayi yang dikenal dengan sebutan look tap. Look tap juga sebuah budaya yang menjadi berita utama di seluruh belahan dunia. Tradisi unik tentang pencarian terus-menerus akan sebuah keberuntungan. Look tap atau malaikat anak merupakan boneka bayi yang seperti boneka hidup yang diyakini dimiliki oleh roh yang membawa keberuntungan dan kemakmuran masa depan. Look tap diperlakukan seperti bayi atau anak-anak lainnya. Mereka diberi makan, berpakaian, dan dibuai dengan kasih sayang. Boneka-boneka yang diproduksi oleh manusia ini agak normal dari kehidupan sehari-hari bagi orang-orang Thailand, serta sensasi di seluruh dunia yang dilacak oleh media internasional. Mining merupakan individu yang paling bertanggung jawab untuk mengatur tren mengubah boneka plastik sederhana menjadi pembawa keberuntungan yang dihormati. Mining yang merupakan penjual boneka juga seorang ahli ritual Hindu serta seorang DJ radio lokal. Ia mengklaim di udara bahwa boneka itu memiliki kekuatan super. Gak lama setelah pernyataan tersebut, para biksu dan peramal keberuntungan mengadakan berbagai macam ritual untuk menempatkan roh-roh beruntung ke dalam boneka-boneka plastik. Selebriti-selebriti Thailand pun dengan cepat terlihat membawa look tap kemanapun mereka pergi. Membawa boneka ke restoran mewah, spa kuku, bahkan menuntut kursi pesawat terpisah untuk mereka. Ada beberapa teori yang berbeda tentang asal-usul look tap. Beberapa membuat asumsi bahwa look tap merupakan versi terbaru dari gumantong. Gumantong merupakan janin yang telah meninggal sebelum dilahirkan, yang disimpan dan diyakini membawa roh anak yang mati. Lainnya percaya bahwa look tap merupakan tradisi terikat pada tingkat kesuburan rendah di Thailand. Karena wanita-wanita Thailand setengah baya paling sering membawa boneka-boneka suci ini. Keyakinan umum lainnya bahwa karena iklim ekonomi yang menantang di Thailand pada tahun 2016 ketika tradisi look tap ini lahir. Warga Thailand saat itu membutuhkan sesuatu untuk dipegang secara harfiah. Namun konsensus bergoyang lebih ke arah look tap. Kebudayaan yang terhubung dengan perpaduan keyakinan Buddhis Thailand yang kuat, pengaruh dari agama Hindu, animisme, serta tradisi penyembahan benda. Seperti yang kita ketahui bersama, belakangan ini spirit doll atau boneka arwah menjadi tren di kalangan selebriti. Mereka merawat dan memperlakukan boneka tersebut seperti anaknya sendiri. Mereka juga memamerkannya ke publik, salah satunya melalui media sosial. Oke, gimana tanggapan dari sisi psikologis? Oke, sahabat Budi, di segmen kali ini aku akan kupas dan bahas gimana spirit doll dari sudut pandang psikologi. Ketua Program Studi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Rosmini Agus Salim, mengatakan dalam ilmu medis, boneka yang serupa juga sering digunakan. Akan tetapi
tapi fungsinya hanya untuk latihan. Misalnya untuk orang hamil belajar merawat bayi, dari memakaikan popok sampai memandikannya. Beliau juga mengatakan gak ada salahnya seseorang memainkan atau merawat spiridol ini. Namun ini bisa menjadi bahaya saat seseorang sudah terjerembab dalam ruang halusinasi. Artinya orang tersebut gak bisa membedakan antara realitas dan halusinasi. Senada dengan pendapat Rusmini, seorang psikolog dari Universitas Gadjah Mada, Kuncoro, mengatakan saat orang merawat boneka arwah dan bersikap seolah boneka itu anaknya sendiri, itu sudah tergolong masalah. Terlebih lagi jika orang tersebut sampai memarahi orang lain yang menyebut boneka itu benda mati. Beliau juga berpendapat bisa jadi fenomena boneka arwah yang ditampilkan ini hanya semata menjadi sebuah gaya hidup. Jadi sama aja dengan anak kecil yang main boneka. Tapi ya jadi berbahaya kalau mereka semakin terjerumus dalam halusinasinya. Sedangkan psikolog klinis Nuzulia Rahma Tristinarum dari Pro Health Center mengatakan efek psikologis dari kepemilikan boneka arwah ini bisa sangat tergantung dari seberapa jauh emosi yang terkait antara si pemilik dengan bonekanya. Menurut beliau, efeknya tentu tergantung dari diri mereka sendiri. Seberapa besar dan seberapa dalam keterikatan emosi dengan boneka tersebut. Ada beragam faktor di balik ketertarikan untuk merawat spiridol. Bisa jadi hanya mengikuti tren yang sedang marak atau untuk mengisi keseharian mereka. Sahabat Mudi, apa aja sih yang membuat orang tertarik untuk merawat spiridol? Oke, pada segmen ini mari kita kupas dan bahas satu persatu. Hal yang bisa menjadi faktor orang memilih merawat boneka adalah karena lebih mudah diurus dibandingkan anak manusia. Sebab jika merawat anak manusia memiliki konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar. Faktor, tahap, dan tugas perkembangan masa dewasa di mana seseorang mencapai kebutuhan untuk berkeluarga atau mengasuh anak-anak, namun gak bisa dijalankan atau gak mau repot menerima konsekuensi tanggung jawab. Kira-kira itu alasannya. Mengasuh benda mati tentunya lebih mudah daripada mengasuh anak manusia yang memiliki akal, perasaan, dan kebutuhan lain, sehingga memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar. Faktor lainnya bisa jadi orang yang merawat spiridol itu merasa kesepian. Itu yang mendorong mereka membeli boneka arwah untuk melampiaskan kekosongan atau kesepian yang dirasakannya. Mungkin karena dilanda rasa sepi atau kekosongan, sehingga membutuhkan kehadiran sesuatu yang dirasa dapat memahaminya. Oke, sahabat Mudi, kita masuk dalam segmen yang terakhir pada episode Muda-Mudi kali ini. Kita akan kupas dan bahas satu persatu apa aja sih bahaya memelihara boneka arwah. Makanya tetap stay tune di sini tentunya di Muda-Mudi Channel, inspiring your romance and life. Menghabiskan waktu untuk hal yang gak bermanfaat, juga mengeluarkan uang untuk hal yang gak bermanfaat, melalaikan pelakunya dari aktivitas lain yang lebih bermanfaat tentunya. Selain itu, memelihara boneka arwah
juga dapat menjerumuskan kita pada kesesatan jika meyakini ada arwah di dalamnya. Gak sampai di situ aja, juga bisa menjerumuskan pada hal yang haram jika menganggapnya sebagai anak. Boneka arwah yang dimasukin jin membuat pemiliknya berteman dengan jin, bahkan bisa jadi pelayan jin. Selain itu, spirit doll tersebut juga akan menimbulkan pengaruh buruk bagi pemiliknya, seperti halusinasi ataupun stres. Boneka arwah yang sudah dimasukin jin akan menimbulkan pengaruh buruk bagi keluarga karena gangguan jin pada anak hingga rumah tangga. Selain itu, boneka arwah juga bisa menjerumuskan kita pada kesirikan jika sampai meyakini boneka tersebut bisa mendatangkan manfaat. Dan bahaya yang terakhir, semakin lama berteman dengan jin membuat pelakunya semakin terjerumus tentunya pada dosa dan kesesatan. Sahabat Mudi, tentang bagaimana gejala boneka arwah bisa mulai menyeruak di permukaan, kita tentunya sebagai makhluk beretika gak bisa untuk gak terlibat dalam masalah-masalah etis. Ketika perilaku tersebut mempunyai akibat yang penting bagi orang lain, ketika perilakunya dapat dinilai dengan standar benar dan salah, pada saat itulah masalah etika muncul. Dalam konteks ini bukanlah sebuah rasa yang etis jika mengabaikan begitu saja maraknya kalangan selebritis merawat boneka layaknya seperti anak. Persoalannya sekarang, bagaimana riuh boneka arwah itu bisa dieliminasi? Tampaknya jawaban ini kembali lagi pada masalah kehadiran agama dalam sebuah keluarga. Karena bagaimanapun benteng terakhir kita yang sesungguhnya adalah keluarga. Dipahami bahwa pengaruh agama terhadap manusia gak hanya berhubungan dengan persoalan yang sakral, sesuatu yang diyakini suci. Agama juga bisa membuat psikologi manusia untuk berubah dari satu kesadaran ke kesadaran lainnya. Dan dengan kata lain, agama sangat penting dalam upaya memotivasi individu dalam sebuah keluarga untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan tindakannya. Dengan demikian, para cendekiawan dan tokoh agama perlu senantiasa untuk memberi pencerahan agama di masyarakat untuk mengantisipasi pudarnya aura fungsi sakralitas keluarga dengan maraknya fenomena spiridol. Sebagai sumber moral dan tata nilai sistem sosial budaya masyarakat, tentunya kita demikian percaya bahwa agama masih bisa menjadi tiang-tiang penopang untuk masyarakat kembali ke jalan yang sesuai dengan fitrah manusia, merumuskan ulang tujuan hidupnya, dan meredam situasi anomi yang tengah berkembang dalam kehidupan masyarakat saat ini. Oke sahabat Mudi, semoga mudah-mudi episode kali ini bisa membawa insight dan manfaat untuk membuat kamu berkembang menjadi lebih baik. So, enjoy the process, tetap santuy dan nikmati perjalanan menuju tujuan jangka panjang kamu. Jadilah bijak dalam memanfaatkan waktu yang kamu punya saat ini buat ngelakuin hal-hal yang lebih berarti. Jangan lupa untuk kamu subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik, dan saran kamu ditunggu ya di kolom komentar. Bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi semuanya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa lagi di Muda Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.